Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan presentasi Zoom pada malam hari ini dalam rangka presentasi proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu yaitu Bapak Rino Dwi Putra SEMSI karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya Tiara Rasendria HS dengan NIM 24043177 selaku anggota dan juga moderator pada kesempatan kali ini. Di sini saya tidak hanya sendiri, ada juga teman saya yaitu Rusyana Danor dengan NIM 24043134 dan juga Silvani Azura dengan NIM 24043175. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat topik analisis dan pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis perusahaan. Oke, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan langkah pertama, yaitu pemilihan objek studi. Di sini ada profil perusahaan, di mana kami memilih perusahaan PT Bestolindo. Nah, untuk profil perusahaannya, lokasinya berada di Gedung Sport Center Puripaku Jaya Regensi Jalan Bayangkara nomor 1, Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten nomor 15324. Nah, PT ini mengampu bidang usaha yaitu distribusi alat-alat teknik dan mekanik. Perusahaan ini juga menjual berbagai merek seperti Oxford, Kennedy, Edison, Matlock, Sherwood, Atlas, Osaki, dan banyak lainnya. Dan produk utama yang saya sebutkan tadi tentunya menyediakan berbagai alat teknik dan mekanik industri seperti peralatan bengkel, engineering hardware, dan lain-lainnya. Layanan utamanya ditujukan untuk klien B2B atau perusahaan manufaktur, industri, dan bengkel. Ada struktur organisasi, yaitu dimulai dari komisaris dan direksi. Kemudian di bawah itu ada divisi procurement atau purchasing. Di bawahnya ada divisi penjualan dan pemasaran. Nanti ada juga divisi logistik dan juga gudang, dan divisi finance dan accounting. Di bawahnya juga ada divisi IT dan sistem. Kemudian ada divisi sumber daya manusia. Semua divisi ini tentunya saling berkaitan dan saling bekerja sama dalam menjalankan struktur organisasi. Kemudian ada sistem informasi yang digunakan, yaitu yang pertama ada ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Kemudian ada Warehouse Management System atau WMS. Kemudian ada Customer atau Partner Portal dan sistem keuangan, accounting, dan yang terakhir ada sistem pelaporan dan bisnis intelligence. Untuk yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rusyana Danor. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi yang dianalisis. Yang kita ambil yaitu expenditure cycle. Expenditure cycle di PT Bestolindo mencakup proses permintaan pembelian, pemilihan vendor, penerimaan barang, verifikasi invoice, hingga pembayaran ke pemasok. Proses ini penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan stok untuk dijual kembali dan efisiensi pengeluaran perusahaan. Faktor yang terlibat atau proses bisnis expenditure cycle yang pertama yaitu permintaan pembeli. Yang pertama pemicunya yaitu divisi gudang atau sales memantau barang stok untuk mendekati batas minimum melalui sistem ERP. Yang kedua yaitu dokumennya purchase requisition form. Yang ketiga lalu dikirim ke staf gudang, dikirim ke divisi purchasing untuk ditindaklanjuti.
Yang kedua yaitu pemesanan ke vendor. Divisi purchasing memilih vendor berdasarkan data harga, kualitas, dan waktu pengiriman. PO-nya dibuat melalui ERP dan disetujui oleh manajer pembelian. Yang ketiga yaitu penerimaan barang. Barang yang dikirim ke vendor dan diterima oleh divisi logistik atau gudang. Lalu dilakukan pemeriksaan jumlah dan kondisi barang oleh GRN. Yang keempat yaitu verifikasi dokumen. Vendor mengirim invoice ke bagian gudang, lalu akuntansi mencocokkan PO-nya. Jika cocok, dilanjut sebagai utang usaha. Yang kelima yaitu pembayaran ke vendor. Setelah verifikasi keuangan memproses pembayaran via transfer bank. Dokumennya yaitu bukti transfer dan laporan pembayaran IR. Aliran dokumennya yaitu purchasing requisition internal, purchasing order vendor, lalu yang ketiga delivery notes dan GRN internal, lalu invoice ke akuntansi, lalu yang kelima payment voucher atau bukti transfer dari ke vendor dan diarsip internal. Yang ketiga selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan yang pertama ERP system, yaitu mengelola transaksi PO atau GN, invoice dan pembayaran. Yang kedua yaitu WMS, adalah monitoring stok dan penerimaan barang. Yang ketiga yaitu accounting software, adalah pencatatan jurnal dan pengelolaan utang. Yang keempat dokumen manajemen sistem, yaitu menyimpan dan melacak dokumen digital. Yang kelima yaitu email, pengiriman dokumen antar perusahaan secara elektronik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Rusyana Danor atas presentasinya yang luar biasa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sulfania Azura. Kepada Fani disilahkan. Selanjutnya ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem terbagi atas 3 simbol flowchart yang digunakan. Yang pertama ada terminator. Terminator menunjukkan awal dan akhir suatu proses atau simbol oval. Yang kedua ada proses, menunjukkan aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan disebut dengan simbol persegi panjang. Yang ketiga ada panah, menggambarkan alur data atau proses dari satu langkah ke langkah lainnya. Kelebihan sistem. Sistem informasi akuntansi modern menawarkan banyak keunggulan dalam hal efisien dan keandalan. Beberapa kelebihannya, yang pertama ada efisiensi proses otomatis dan penerapan SOP mempercepat pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan rawan kesalahan. Yang kedua ada kendala informasi, keandalan informasi, yaitu data tersedia real time, lebih akurat dan terintegrasi bagian, mempermudah pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang ketiga ada risiko kesalahan lebih rendah, yaitu pembagian tugas yang jelas, tersedia lapisan verifikasi untuk meminimalisir kesalahan. Yang keempat, kontrol internal yang lebih baik, yaitu penggunaan dokumen resmi dan digital menciptakan jejak audit, mempermudah pemantauan dan pelacakan transaksi. Selanjutnya, kekurangan sistem terbagi atas 4. Yang pertama, efisiensi. Ketergantungan tinggi terhadap sistem dan teknologi. Proses persetujuan approval bisa terhambat jika sistem lambat atau down. Yang kedua ada keandalan. Sistem perlu pembaruan berkala agar tetap relevan. Yang ketiga ada kesalahan yang mungkin terjadi, potensi manipulasi oleh vendor jika tidak ada pengawasan. Yang keempat ada internal. Sistem yang tidak diawasi dengan baik bisa disalahgunakan. Kurang pelatihan penggunaan dapat melemahkan kontrol yang benar. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. BTB Tolindo menggunakan sistem ERP dan WMS untuk mengelola siklus pengeluaran secara terintegrasi, mulai dari permintaan pembelian hingga pembayaran. Sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengendalian internal. Namun, ada kelemahan seperti ketergantungan pada teknologi, potensi manipulasi data, dan perlunya audit internal yang aktif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Sulfania Azura atas presentasinya luar biasa.
Baiklah, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya menyadari mungkin banyak hal yang perlu diperbaiki dalam penyampaian kali ini. Namun, kami terbuka untuk masukan dan juga pertanyaan lebih lanjut yang mungkin bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.